A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah filsafat pendidikan Islam pada bagian yang ketiga ini, yaitu tentang manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Dalam Al-Quran kita sudah sering mendengar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadikan manusia dari alaq atau segumpal darah. Bacalah. Iqra wa rabbukal akram. Sesungguhnya Allah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia menulis dengan qalam atau dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi semua yang Allah jadikan, semua yang Allah ciptakan pasti akan memberi manfaat yang besar. Bagi siapa? Bagi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menggunakan akal dan pikirannya. Manusia yang menggunakan pikirannya dengan jernih. Manusia yang menggunakan segala kemampuannya untuk berpikir, untuk memecahkan satu masalah-masalah besar, sehingga masalah-masalah besar itu bisa dicari jalan keluarnya sehingga dapat diambil manfaatnya. Saudara sekalian, setiap orang memiliki filsafat sendiri-sendiri. Setiap orang sadar atau tidak disadari bahwa dia sesungguhnya telah berfilsafat. Walaupun ia pada saat itu tidak sadar bahwa dia menggunakan filsafat. Semua manusia mempunyai ide tentang benda-benda, tentang sejarah, tentang arti kehidupan, tentang hidup dan mati, tentang benar dan salah, tentang indah atau tidak indah, keindahan atau kejelekan. Semua yang ada di sekeliling kita ini sebenarnya adalah filsafat. Saudara sekalian, filsafat pendidikan Islam merupakan sekumpulan sikap. Di awal telah disampaikan bahwa filsafat pendidikan Islam
merupakan sekumpulan sikap kepercayaan terhadap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis maupun tidak kritis. Tapi filsafat pendidikan Islam yang akan dikaji di sini adalah filsafat pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu filsafat pendidikan Islam merupakan suatu proses, ya ingat ya, merupakan suatu proses kritik. Nah, proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan yang dijunjung tinggi berdasarkan ajaran-ajaran Islam, yaitu ajaran berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Filsafat pendidikan Islam merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan pendidikan Islam. Dulu telah disampaikan mulai dari sejak mencari jodoh, ya. Sejak mencari jodoh. Kata Rasulullah, kalau kamu mencari jodoh, carilah 4 unsur. Pertama, karena gantengnya, cantiknya, ya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena keturunannya. Keempat, karena agamanya. Tapi kamu sulit untuk mendapatkan itu semua. Sulit. Kenapa? Kalau ganteng, cantik, itu ada batas waktu. Ya, batas waktu. Paling-paling yang cantik, yang ganteng umur 17 sampai 40 tahun. Di atas itu sudah mulai pudar. Kekayaan juga demikian. Tidak selamanya orang kaya itu tetap kaya. Dan tidak selamanya orang miskin tetap miskin. Orang yang kaya kalau dia dermawan, Allah akan tambah rezekinya. Begitu juga orang miskin, dia bekerja, berusaha ikhlas tulus dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah merubah saat itu, membukakan semua pintu rezeki dari miskin menjadi kaya. Keturunan juga demikian. Keturunan bangsawan bukan jaminan bahwa dia orang baik. Karena sudah kita ketahui sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam punya anak tapi pembangkang. Punya istri juga pembangkang. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Tapi ada juga bapaknya seorang penyembah patung. Bapaknya seorang penyembah berhala. Bahkan pembuat berhala. Nah, tapi anaknya menjadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang anak, namanya Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail dan Ishak, kedua-duanya adalah nabi. Makanya tidak semua keturunan orang baik anaknya baik, dan tidak semua keturunan orang jahat tapi anaknya jahat. Bisa saja bapaknya bukan orang-orang terhormat tapi orang biasa-biasa saja, anak-anaknya bisa menjadi orang terhormat. Mungkin dia dimasukkan di pondok pesantren, dia jadi ulama besar, dia bisa merubah negara ini menjadi negara yang lebih baik. Begitu seterusnya. Dan yang paling luar biasa itu adalah karena agamanya. Karena agamanya, maka pilihlah calon itu yang memang orang yang taat kepada agama. Kadang-kadang orang zaman sekarang kan beda. Kalau ada orang kaya, wah itu uang luar biasa katanya. Ada penghafal Al-Quran 30 juz.
suaranya bagus, alim dia. Karena dia miskin, dia tidak mau menerima lamarannya. Ada sebagian itu, tapi tidaklah itu semuanya seperti itu. Oleh karena itu, saudara, mendapatkan gambaran seluruh pendidikan Islam itu memang telah dimulai sejak mencari jodoh, kemudian sejak dia hamil, kemudian sejak dia melahirkan, kemudian dia mendidik putra-putrinya sampai dia menjadi seorang yang dewasa yang tumbuh berkembang. Di sanalah perannya filsafat pendidikan Islam. Nah, gambaran keseluruhan pendidikan Islam itu sudah dimulai sejak mencari jodoh sampai dia memiliki pendidikan tinggi. Nah, ingat, ada satu pesan moral dari Profesor B.J. Habibie. B.J. Habibie mengatakan, saya sukses mendidik anak-anaknya sampai kuliah ke luar negeri. Bayangkan, ada yang sudah menjadi doktor, ada yang sudah menjadi direktur utama. Kalau ditelepon ke Indonesia, anakku, kirimkan ayah uang 1 miliar. Dalam waktu 2 atau 3 menit, dia uangnya sudah sampai ke Indonesia. Tapi begitu ibunya saat-saat meninggal dunia, anaknya sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri, yang satu sibuk dengan kuliahnya di luar negeri. Tidak ada satupun anaknya yang hadir ketika ibunya sedang meninggal dunia. Apa yang terjadi pada kisah ini? Profesor Dr. B.J. Habibie menangis karena anak yang dia bangga-banggakan, jangankan ikut sholat menyolatkan ibunya, jangankan ikut sholat menyolatkan jenazah ibunya, hadir pun tidak bisa. Itulah filsafat pendidikan Islam. Maka kita cukup sederhana saja. Kalau punya anak-anak, ajaklah anak-anak itu untuk di sekitar kita saja. Masukkan dia madrasah ibtidaiyah, masukkan ia pondok pesantren, masukkan dia perguruan tinggi negeri agama. Bisa saja di STIT Al-Kifayah, bisa saja di STAIN, bisa saja di Universitas Islam Negeri, yang latar belakangnya memang dari pendidikan agama. Itulah sebetulnya kajian filsafat pendidikan Islam. Saudara sekalian, filsafat pendidikan Islam sebagai analisis logis dari bahasa, penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat pendidikan Islam hanyalah sebuah pemikiran dari ahli filsafat, baik dari ahli-ahli filsafat barat maupun dari ahli-ahli filsafat Islam, digabung menjadi satu, tapi disaring dengan berlandaskan Al-Quran. Jika itu bisa, maka al-filsafat secara rasio dia bisa menyampaikan bahwa ini loh sebenarnya filsafat pendidikan Islam itu. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar wawasan, tapi filsafat pendidikan Islam itu memang benar-benar real, benar-benar nyata, ya, benar-benar adanya, dan dia adalah benar-benar membimbing kepada jalan pendidikan Islam. Itulah yang disebut dengan radikal. Ya, kita sering mendengar kata-kata radikal, Islam radikal, guru radikal, ustadz radikal.
itu hanya orang-orang yang tidak suka, sehingga diputar balikkan kata-kata radikal itu. Padahal radikal itu adalah kerja nyata yang memang benar-benar real, tapi membawa kebaikan, membawa kesejahteraan, bukan membawa kesengsaraan. Kalau ada yang menghina, kalau ada yang merendahkan, kalau ada yang mengatakan bahwa sesuatu itu akan merusak, itu adalah mereka orang yang tidak bertanggung jawab. Islam yang mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak mungkin akan merusaknya, ya, tidak mungkin akan menghancurkannya, mustahil. Karena Islam membangun dengan dasar dan dengan falsafah pendidikan Islam yang luar biasa. Banyak orang termenung pada suatu waktu. Kadang-kadang karena ada kejadian yang membingungkan. Kadang-kadang hanya karena ingin tahu. Dan kadang-kadang dia berpikir sungguh-sungguh tentang soal-soal yang pokok-pokok. Namun bagaimana itu bisa terjadi? Maka inilah yang akan kita bahas tentang manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Saudara sekalian, filsafat pendidikan Islam secara umum adalah untuk memperoleh makna atau pengertian dan untuk menjelaskan gejala atau peristiwa alam dan sosial secara keseluruhan. Gejala alam dan sosial secara keseluruhan. Ya, bisa saja gempa bumi, bisa saja tsunami, itu peristiwa alam namanya. Bisa saja longsor, bisa saja terjadi sesuatu kecelakaan, itu gejala alam namanya, peristiwa alam. Kemudian sosial, kita lihat dalam sosial masyarakat kita terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kita jadikan itu sebagai satu wadah kesatuan dan persatuan bangsa ini, maka di sana barulah terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian supaya objektif, mereka diikat dengan kalimah tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga orang Papua, orang Maluku, orang Bali, orang Jawa, orang Dayak, mana lagi? Minang, Tapanuli, Aceh, ya, orang Melayu bersatu. Karena diikat oleh satu ikatan tadi, yaitu akidah Islam. Sehingga tidak ada membedakan, latar belakang yang berbeda kita adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu, diikat dengan satu akidah, yaitu falsafah. Kemudian orang-orang yang berfilsafat berpikir objektif dan hal-hal yang objektif, bukan hayalan. Jadi kalau kita berfilsafat menggunakan filsafat pendidikan Islam, tidak hayalan, tidak berandai-andai, tapi memang real, memang nyata, radikal, kerja nyata. Misalnya mendidik anak dari TK. Anak TK jangan diajari menghayal, tapi ajari yang real, yang nyata. Gambar pohon, ini gambarnya, ini pohonnya, ini buahnya, ini gambarnya, real. Jangan mengandai-andai, berhayal.
Jadi orang yang berpikir objektif dan seobjektif mungkin, itulah yang disebut dengan filsafat pendidikan Islam. Jadi itu manfaatnya sebetulnya, supaya tidak menghayal. Kadang-kadang ada juga itu sebahagian, tidak semua ya. Orang tua menghayal berandai-andai. Kalau, jikalau, andai kata, seandainya. Itu tidak boleh disampaikan dalam forum seperti itu. Ada juga guru berandai-andai. Tidak juga. Guru mengajar sesuai dengan tingkatan pendidikan anak. Kalau tingkat TK ya sesuai dengan pendidikan anak TK. Tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD sesuai dengan tingkatannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jangan pelajaran kelas 6 dikasih pelajaran kelas 1 atau sebaliknya. Pelajaran untuk kelas 2 diajarkan di kelas 6. Buyar. Ya, buyar. Tingkat SMP atau MTS juga demikian. Ya, nah, tingkat SMP, MTS juga demikian. Tingkat SMA atau aliyah juga demikian. SMP, SMA dalam satu pondok pesantren disebut kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 di pondok pesantren. Sehingga mereka diajarkan di pondok pesantren, diajarkan menghafal Quran, menghafal hadis, ya, kemudian hukum-hukum Islam, dilatih. Bangun pagi-pagi jam 4, ya, mandi, bersihkan badan, selesai mandi dibawa ke masjid, kemudian sholat bersama-sama, kemudian muhadharah di sana. Nanti istirahat, makan sarapan pagi, kemudian dibawa ke kelas, ya, untuk belajar menimba ilmu dari ustadz-ustadz yang mengajarnya, sampai nanti istirahat sholat zuhur, makan siang, masuk lagi sampai malam, 24 jam terus menerus. Tidak sempat baca SMS, tak sempat baca WA, karena memang tidak boleh. Tidak diizinkan bawa SMS, bawa handphone, tidak izinkan bawa radio, apalagi televisi. Tapi lihatlah ketika begitu keluar dari pondok pesantren, apa yang terjadi? Kita bisa lihat secara real. Banyak profesor-profesor di UIN ya, Universitas Islam Negeri, baik UIN Suskau Riau, Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, seluruh Indonesia, kebanyakan profesor-profesor itu berasal dari pondok pesantren. Kebanyakan dari pondok pesantren. Dia pandai menulis dengan sendirinya, dia ahli mengarang buku. Tapi ada juga yang tidak pandai mengarang buku, tapi dia bisa ceramah secara baik. Ada yang bisa ceramah secara baik, ada yang bisa mengarang buku, dan banyak sesuai keahlian. Kalaupun dia tidak menjadi dosen, banyak sekali dari pondok pesantren membuka lapangan kerja. Apa yang dia buka? Buka perbengkelan, mulai dari yang paling kecil bengkel sepeda. Kemudian apalagi bengkel sepeda motor. Ada lagi bengkel mobil, minimal cucian mobil. Cucian mobil, cucian motor. Ada yang jualannya bukan jualan makanan yang saat itu cepat habis atau cepat basi. Jualannya dengan menjual madu misalnya, menjual alat-alat yang 2-3 hari seminggu tidak busuk, tapi digunakan, dimanfaatkan oleh orang. Nah, ada yang ahli komputer, padahal tidak pernah pegang komputer di pondok pesantren. Adalah ahli perbengkelan walaupun dia tidak pernah buka bengkel di pesantren. Itulah dia yang disebut dengan menuntut dunia akhirat tinggal, menuntut akhirat dunia mengikut. Kamu kejar dunia akhiratnya tinggal, kamu kejar akhirat duniamu mengikut. Nah, dulu udah pernah disampaikan, orang nanam kelapa sawit,
kelapa sawitnya disusun dengan baik, dipilih yang bagus-bagus kelapa sawitnya. Setelah disusun yang bagus, namun yang namanya rumput dia akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah dunia. Itulah dia dunia. Sawitnya sudah dipupuk, dirawat, kadang-kadang ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Begitu juga mereka yang di pondok pesantren, ada yang membawa manfaat tapi ada juga yang tidak membawa manfaat. Itu jelas di pondok pesantren. Itu jelas sawitnya, misalnya itu sawit. Nah, apalagi tidak dipilih. Namun yang namanya rumput, kayu dengan sendirinya dia akan tumbuh. Itulah dunia. Begitu tamat pesantren, kasihlah dia handphone dengan berbagai merek. Insya Allah tidak sampai sebulan dia akan menguasai lebih baik daripada yang dari sekolah umum. Itulah manfaat menggunakan filsafat pendidikan Islam. Dari situ para ahli bidang-bidang filsafat telah banyak meneliti secara teoritis mengenai manfaat filsafat pendidikan Islam. Itu manfaatnya baru ya. Nah, kalau dari pendapat para ahli, misalnya Profesor Umar Muhammad At-Tomi Al-Saidani menyebutkan ada 3 manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Pertama, katanya filsafat pendidikan Islam itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang yang melaksanakannya dalam suatu negara. Negara ini bukan hanya sekolah saja, dalam suatu negara untuk membentuk pikiran sehat terhadap proses pendidikan. Di samping itu, dia dapat menolong terhadap tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya, serta meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan dan peningkatan tindakan dan keputusan, termasuk rencana-rencana yang telah dibentuk, kemudian merancang sehingga pendidikan itu dapat terlaksana secara real, secara nyata, secara radikal. Selain itu, ia juga berguna untuk memperbaiki, meningkatkan pelaksanaan pendidikan, serta faedah dan cara mereka mengajar yang mencakup penilaian, pembimbingan, penyuluhan sampai kepada seluruhnya mencakup akhlakul karimah, ya, kebiasaan-kebiasaan baik. Karena memang dalam Islam itu diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kalau kebiasaan buruk diajarkan, dia akan tetap buruk. Misalnya kalau dia biasa maki, kepleset dia akan maki. Tapi kalau dia diajarkan kebiasaan baik, misalnya terkejut dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kaget dia, astagfirullahaladzim. Begitu dia melihat sesuatu yang besar, dia akan menyebut subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka ucapan-ucapan seperti ini kalau sudah terbiasa keluar dari lidahnya sejak kecil sampai dia biasa, sampai dewasa, dia tidak akan pernah menyebut kata-kata yang kotor dan memaki-maki orang. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya filsafat pendidikan Islam dapat menjadi azas atau asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Arti yang menyeluruh itu yang bagaimana? Seluruhnya mencakup seluruh kehidupan. Mulai dari bangun tidur, mulai dari bermain, mulai dari cara berpakaian, cara makan minum,
Sampai buang air kecil pun diajarkan dalam ajaran Islam. Cara buang air kecil, cara cebok, ya. Perilaku, pakai pakaian yang pantas, pakaian tidak pantas. Kalau itu terus-menerus dibiasakan sampai dia dewasa, maka dia akan menjadi yang lebih baik. Jadi penilaian pendidikan itu dianggap persoalan yang sangat penting, persoalan yang perlu bagi setiap pengajaran kepada seluruh siswanya, kepada seluruh murid-muridnya, baik itu tingkat sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai pada perguruan tinggi, bahkan mendidik guru-gurunya, ya, guru-gurunya yang akan mengajar. Karena gurunya ini sangat berpengaruh, pengaruhnya sangat baik, luar biasa pada murid-muridnya. Lihatlah anak SD. Tulisan gurunya bagus di papan tulis, maka anak SD itu akan mencontoh tulisan guru yang baik, sehingga anaknya tulisannya baik-baik. Kalau dia nulisnya aja nggak beres, maka siswanya pun nulisnya nggak beres. Itu dari segi tulisan baru. Dari segi ucapan. Makanya pada zaman Presiden Soeharto ada istilah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Falsafah ini masih bisa dipakai saat ini. Jika kamu berada di depan menjadi pemimpin, berilah contoh yang baik. Ya, ing ngarso sung tulodo. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Kalau jadi guru, jadilah guru sebagai teladan. Jadi kepala sekolah teladan. Jangan aja bisa ngatur aja. Dikit-dikit salah, anak buah salah, kurang ini salah, ini salah. Kayak dia aja yang lebih benar. Ya, nah, jangan mentang-mentang jadi presiden, mentang-mentang jadi gubernur, mentang-mentang jadi menteri, menjadi wakil, dan semuanya sampai kepada yang paling bawah, termasuk dia kepala sekolah, termasuk dia guru, termasuk dia sampai serendah-rendahnya lah. Jadilah teladan buat diri sendiri dan teladan buat orang lain. Itu dia ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Itu artinya memberi semangat yang baik, ya, memberi semangat yang baik. Oh, ini salah, ini benar, tunjukkan yang salah, tunjukkan yang benar. Jangan asal bapak senang ABS, jangan asal tuan-tuan senang. Yang penting bos suka, yang penting bos puas. Itu tidak bisa. Ing madya mangun tutwuri handayani. Kalau memang itu baik, kalau itu memang benar, ayo ikuti. Kalau memang itu bisa digunakan, ayo ikuti. Kalau memang itu bisa dipakai, ayo diikuti. Kalau memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ayo diikuti. Jangan suka nyalahkan orang, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya. Orang baru masuk Islam, bisanya wudu ya. Wudu sesuai dengan ilmunya, langsung divonis bid'ah. Ya, nah, sholat tidak sesuai dengan yang dia tahu, dikit-dikit bid'ah. Kulu bid'ah dolalah, kulu dolalah finar. Dalil dari mana itu dipakai? Jangan seperti itu. Ajari kalau dia tidak tahu, ajari, tunjuk, ajar. Kalau dia tidak ngerti, belajar kepada orang yang ngerti. Dia belajar kepada orang yang ngerti, jangan belajar dengan orang yang tidak tahu. Sama dengan gini loh, motornya rusak,
Ditanya pada bengkel sepeda, ya ndak nyambung. Mobilnya rusak, ditanya dengan pemulung, ya nggak nyambung. Sesuai dengan ahlinya. Ahli ibadah, ahli ilmu, sesuai dengan taraf ilmunya, tanyakan kalau ndak tahu. Kalau dia tahu, ajarkan. Itulah dia tuturi handayani. Nah, penilaian pendidikan itu dianggap persoalan yang sangat penting, ya, sangat perlu bagi setiap pengajar, bagi setiap pendidik, bagi setiap guru yang mengajarkan siswanya di sekolah. Nah, kemudian dalam pengertian yang barusan tadi, ya, penilaian pendidikan meliputi segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh guru, oleh sekolah, oleh institusi, termasuk pemerintah. Pemerintah juga ikut andil. Ya, jangan hanya buat undang-undang, disokong oleh pengetahuan, disokong oleh pengawasan, disokong oleh dana. Disesuaikan dananya. Jangan menghayal berandai-andai, dananya nggak ada. Guru harus begini. Lebih banyak pula kerja daripada ngajarnya. Itu juga tidak konstitusional namanya. Jadi usaha dan kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai di sekolah, di institusi pendidikan secara umum untuk mendidik angkatan baru dan warga negara dan segala yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Jadi mencakup seluruhnya, harus mendukung. Masyarakatnya harus mendukung, rakyatnya harus mendukung, guru-gurunya harus mendukung, murid-muridnya harus patuh, negara melindungi dan membantu. Tidak bisa membantu secara real, paling tidak melindungi supaya tidak dicampur tangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dilindungi dengan undang-undang, dilindungi dengan permen peraturan menteri, Permenak atau Permendikbud atau Permendiknas, ya, Permendiknasristek sekarang namanya. Dilindungi dengan peraturan menteri sehingga tidak ngaco, tidak ngawur, ya, tidak ngaco, tidak ngawur. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah filsafat pendidikan akan menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual. Ini penting. Di samping spiritual juga budaya. Jangan dimatikan budaya daerah. Jangan. Ini masuk Islam, budayanya langsung dimatikan. Nggak bisa. Ingat, para wali songo, ya, para wali songo itu mengajarkan lewat budaya. Diajari wayang kulit. Ini jangan pula, wah, wayang kulit bid'ah, tari-tari bid'ah, rebana bid'ah, semua bid'ah. Apa yang tidak bid'ah coba? Jangan ditutup, jangan dimatikan budaya. Tapi budayanya diislamisasi. Kalau misalnya ada tarian daerah yang awalnya ndak pakai baju, ndak pakai celana, sekarang bajunya pakai busana muslim, muslimah, celananya celana muslim, muslimah, kemudian iramanya disesuaikan dengan ajaran Islam. Wah, nikmat. Itu yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh,
Itu ribuan budaya yang harus kita lestarikan. Disampul, dibalut, dibimbing dengan agama sehingga budaya itu jalan. Budaya itu berjalan. Spiritualnya pun jalan. Jangan dicampur adukan antara spiritual dengan budaya. Tapi budayanya diislamisasi, sosialnya diislamisasi, ekonominya diislamisasi, politiknya diislamisasi. Negara harus melindungi itu. Nah, dilindungi oleh negara. Dilindungi. Ini manfaatnya. Manfaat filsafat pendidikan Islam. Spiritualnya dihidupkan sesuai dengan ajaran Al-Quran tentunya. Nah, sosial budayanya juga demikian. Budayanya dihidupkan dengan mengislamkan budaya. Pakaiannya diislamkan. Yang tadinya nggak pakai tanjak, pakai tanjak. Yang tadi di Papua tidak menggunakan pakaian, sekarang diganti pakaiannya dengan pakaian muslim. Sehingga enak dipandang. Tetap budayanya berjalan, budayanya diislamkan. Sosialnya juga demikian. Karena kita diikat dengan 2 kalimat syahadat. Jadi mereka itu saudara. Ya, mereka itu saudara. Saudara seiman, seagama, saudara sebangsa, setanah air, saudara sama-sama membangun bangsa ini. Sehingga jangan dipetak-petak. Jangan dipecah belah. Jangan dituduh dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikul. Ya, orang-orang yang ngomong seperti itu tuh, ya, adalah mereka yang tidak punya rasa tanggung jawab. Dia hanya bisa ngomong di lisannya, oh saya Pancasila, saya Indonesia. Begitu nampak saudaranya dapat musibah, dia pun hilang. Dia hanya bisa buat baliho besar, saya Pancasila, saya Indonesia, saya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi begitu saudaranya dapat musibah, dia pun menghilang. Itu hanya provokator, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang seperti ini, inilah yang harus kita bina. Jika perlu kita masukkan pondok pesantren, kemudian kita ajari dengan hal-hal yang baik. Jangan didiskreditkan. Tapi kalau sudah melampaui batas, ya sudah nggak bisa lagi dibina, ya serahkan kepada yang berwajib lah. Karena negara ini punya alat negara. Di sana ada tentara, di sana ada polisi, kemudian ada polisi pamung praja. Mereka yang memang tidak bisa dibina, mereka diberikan kepada orang-orang yang telah ditunjuk. Mereka itu adalah alat-alat negara. Supaya tidak jadi pengacau. Ya, supaya tidak jadi pengacau. Kadang-kadang dia bebas lewat media untuk menghina, merendahkan saudara-saudara kita. Ya, kadang-kadang dia ya campur tangan lah. Dia orang Islam tapi campur tangan padahal dia tidak tahu dengan Islam. Kadang-kadang orang-orang non-Islam juga demikian, padahal mereka juga tidak tahu. Oleh karena itu, kewajiban kita mengingatkan kepada hal-hal yang baik, dan kita wajib radikal. Wajib radikal. Artinya wajib kerja nyata, real, dan membawa kebaikan, membawa kemuliaan, membawa kebahagiaan kepada seluruh bangsa Indonesia. Itulah di antara manfaat filsafat pendidikan Islam. Baik saudara sekalian, selain hal yang barusan disampaikan, manfaat pendidikan Islam, manfaat filsafat pendidikan Islam, menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah, ya, Abrosi,
dia mengatakan ada 5 manfaat yang sangat asasi bagi pendidikan Islam. Ini seorang profesor dari luar negeri, tapi dia ahli dalam bidangnya. Dia menyebutkan manfaat pendidikan filsafat pendidikan Islam itu. Pertama, katanya dapat membantu membentuk akhlak yang mulia. Ingat ya, Rasulullah bersabda, innama bu'istu li utamimma makarimal akhlak. Kalau akhlak ini individu, kalau secara umum namanya adab. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adab namanya, ya, yang adil dan beradab. Jadi kalau adil dan beradab, dia adil dan beradab itu secara umum. Tapi secara individu namanya akhlak atau akhlakul karimah. Tapi kalau secara umum namanya adab, ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Kemanusiaan yang adil secara keseluruhan, secara umum, beradab secara umum. Tapi kalau secara individu namanya akhlakul karimah atau akhlak mulia. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam tidak terlepas dari pendidikan akhlakul karimah. Tidak terlepas dari pendidikan akhlakul karimah. Bukan hanya sekedar adab, tapi menyangkut kepada pribadi, ya, memperbaiki akhlak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk persiapan kehidupan dunia yang sejahtera, di akhirat yang sejahtera. Ingat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya sekedar bahagia di dunia saja. Tidak. Bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi harus dunia dan akhirat. Makanya kejarlah dunia, akhiratmu tinggal. Tapi kejarlah akhiratmu, duniamu pasti mengikut. Maka filsafat pendidikan Islam mengajarkan untuk mengejar akhirat dulu. Duniamu pasti mengikut, karena untuk mengejar akhirat harus lewat dunia. Makanya kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menolong. Ya. Jangan dikit-dikit bukan urusan saya. Dikit-dikit ya urusan Anda. Itu kan bukan urusan saya. Sombong banget lu jadi pemimpin. Ya. Jadi kepala sekolah juga begitu. Dibimbing, diajari, dibawa kepada kebaikan. Dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang sopan santun. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena jadi pemimpin itu dipilih, diangkat, nggak lamanya. Jadi gubernur nggak lama, jadi pejabat nggak lama, jadi kepala sekolah nggak lama. Begitu selesai, jangan udah nggak bisa lagi nolong baru ngomong, ya kalau aku jadi pemimpin dulu, kalau dulu mentang-mentang dikit-dikit bukan urusan saya, dikit-dikit bukan urusan saya. Tolong selagi tidak menyalahi aturan, bantu selagi masih bisa dibantu. Beri kemudahan, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dibimbing, kenapa tidak dibimbing? Ya, itulah manfaat yang paling utama. Ya. Nah, kemudian di samping dunia dan akhirat, pendidikan Islam, pendidikan filsafat pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja,
Ya, dan tidak hanya dari segi keduniaan saja, tetapi dia menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus. Kejarlah dunia, akhiratmu pasti tinggal. Itu pasti, nggak bisa tidak, pasti. Tapi kejarlah akhiratmu, duniamu pasti mengikut. Oke, nah yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah. Kerjanya harus ilmiah, bukan hayalan. Harus ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu, tapi diamalkan, dan juga agar menumbuhkan minat untuk membuka sains teknologi ini, untuk menghidupkan sastra, menghidupkan seni budaya, dan berbagai jenis sosial budaya, sehingga hidup, suasananya hidup. Hidup dunia, hidup akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Begitu. Kemudian yang keempat, menyiapkan para pelajar. Nah, ini menyiapkan anak didik, ya, supaya menjadi profesional, menjadi ahli teknis, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang ahli gizi, menjadi seorang ahli dalam segala bidang, tapi bukan ahli dalam kejahatan, ahli dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, persiapan mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Persiapan mencari rezeki dengan cara-cara yang benar. Persiapan mencari rezeki dengan cara yang diredoi Allah, dan membukakan pintu rezeki untuk orang lain. Jangan ditutup pintu rezeki orang lain. Allah membukakan satu pintu rezeki untuk kita, kita membukakan pintu rezeki untuk orang lain kalau bisa lebih dari 100. Maka Allah akan menambah rezekinya. Memang harus begitu, harus, wajib. Ya, wajib. Oleh karena itu, manfaat pendidikan, manfaat filsafat pendidikan Islam itu sangat kompleks. Ya, ini kalau dilanjutkan masih sangat banyak, tapi saya akan mencoba membatasi. Dan kebetulan sekarang udah tengah hari, waktu zuhur sudah berkumandang, maka nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berguna bagi seluruh mahasiswa. Ya, dengan ucapan ribuan terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absor, la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.